Yang pertama Pak ya, kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain itu ada dua macam. Ada yang berkaitan dengan harta benda, ada yang berkaitan dengan kehormatan diri. Kalau berkaitan dengan harta benda, maka cara untuk melepaskan diri dari kezaliman tersebut yaitu dengan bertobat sungguh-sungguh. Kita hentikan kezaliman itu, kita sesali, bertekad tidak mengulangi, lalu kembalikan harta orang tersebut. Nah, orangnya sudah meninggal, cari keluarganya. Cari keluarganya. Kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencari keluarganya, kita tidak temukan sama sekali. Atau memang dia tidak punya keluarga. Maka paling terakhir, sedekahkanlah. Ya, sedekahkan sebanyak harta yang kita zalimi dari orang tersebut, dan kita niatkan pahalanya untuk yang bersangkutan. Itu minimal yang bisa kita lakukan. Tapi kalau kezaliman itu berkaitan dengan kehormatan diri, kehormatan diri misalnya kita memfitnah orang, Pak. Bukan harta ini, tapi kehormatan dirinya yang kita rusak, kita menjelek-jelekkan orang. Maka bertobatnya itu dengan menghentikan fitnah itu, menyesalinya, bertekad dengan tekad yang kuat tidak mengulangi, dan datang minta maaf kepada yang bersangkutan. Datang minta maaf kepada yang bersangkutan. Orangnya sudah meninggal, minta maaf kepada keluarganya. Saya mohon maaf, saya dulu pernah memfitnah orang tuamu, ya, sehingga beliau dicerita jelek oleh masyarakat. Datang kepada keluarganya. Keluarganya juga sudah tidak ada lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Doakan kebaikan untuk yang bersangkutan. Kita sering-sering berdoa kepada Allah SWT. Allahumma ghafirli walahu. Ya Allah, ampuni saya, ampuni juga dosanya orang ini. Ya Allah, rahmati saya, Allahumma arhamni warham, dan rahmati juga, sebut namanya. Yang ikhlas kita meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa kita lakukan, Pak. Kemudian pertanyaan kedua, kurban atas nama orang yang sudah meninggal. Ini saya sering jelaskan. Ulama kita beda pendapat. Minimal ada 5 pendapat ulama kita. Tapi taruhlah kita ikuti pendapat yang membolehkan, karena tadi pertanyaannya kan begitu ya. Kalau Bapak Ibu mengikuti pendapat yang membolehkan kurban atas nama orang yang meninggal, konsekuensinya menurut sebagian ulama, semua dagingnya itu, bahkan semua bagian hewan kurban tersebut, bukan hanya dagingnya, semua bagian dari hewan kurban itu wajib disedekahkan. Tidak boleh kita nikmati, kita sedekahkan untuk orang lain, karena kita niatkan pahalanya untuk orang yang meninggal, untuk keluarga kita yang sudah meninggal. Sehingga supaya pahala itu utuh didapatkan, maka kita sedekahkan semuanya. Kecuali kalau misalnya caranya seperti ini, Pak. Kurban itu tetap atas nama orang yang hidup. Misalnya saya ini berkurban, kurban itu atas nama saya. Tapi saya ingin agar orang tua saya yang sudah meninggal mendapatkan kebaikan. Nah, sebagian dagingnya yang saya bagi-bagikan itu saya niatkan sebagai sedekah yang pahalanya untuknya. Nah, itu pilihannya kalau kita ingin tetap menikmati bagian dari hewan kurban kita. Tapi kalau sejak awal, Pak, misalnya ini kurban atas nama bapak saya yang sudah meninggal, semua bagian hewan kurban itu disedekahkan. Itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab.